Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, ketemu lagi dengan saya di sini ya. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kembali dan memberitahukan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada sahabat-sahabat The Line. Semoga bermanfaat ya. Yang tips-tips maupun pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas kali ini di video kali ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas kebiasaan yang memicu GERD kambuh kembali ya. Yang pertama itu adalah makan cepat atau terburu-buru ya. Makan cepat, kadang kan kok udah terlalu lapar gitu makannya buru-buru gitu kan, makannya cepet-cepet asal nama, apalagi makan dengan makanan yang mereka suka gitu ya. Sahabat-sahabat ini lagi memang sukanya makanan itu gitu ya. Lagi kepengen banget makanan itu, nah tiba ada di hadapan mata makannya itu gerasa-gerusuk, makannya itu buru-buru gitu ya. Makannya buru-buru, terlalu cepat. Kenapa seperti itu? Karena makan terlalu cepat dapat membuat makanan tidak halus ya, sehingga menyebabkan katup lambung dan kerongkongan melonggar dan asam lambung pun menjadi naik ya. Jadi makannya buru-buru, jadi asupan makan itu akan melemahkan katup lambung itu sendiri ya. Jadi dihilangkan kebiasaan makan yang terburu-buru. Contohnya kadang orang anak-anak kos gitu ya, anak-anak kos ataupun anak-anak masih muda, remaja atau apa gitu kan, beli nasi bungkus, nasi padang, begitu makannya banyak gitu, makan satu porsi nasi bungkus itu kan besar tuh, makannya berlemak apa semua, santan semua, makan buru-buru udah jadi ya. Nah itu deh. Kemudian yang kedua adalah makan sambil mengobrol ya. Makan sambil mengobrol dapat memicu GERD kambuh, karena ketika makan sambil mengobrol udara ikut masuk bersama makanan dan membuat tekanan dalam lambung ikut meningkat ya. Jadi kalau makan tuh sambil ngobrol itu udah saat kita ngobrol itu udara ada yang masuk ke dalam mulut kita, jadi itu akan menekan ya. Udara tersebut akan menekan ke lambung kita dan akan memperbanyak asupan gas di situ. Oke. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang sulit dicerna. Nah ini dia nih, kebanyakan nih sahabat-sahabat lainnya yang konsumsi makanan yang susah ya, yang sulit untuk dicerna ya. Mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna seperti protein hewani gitu kan, itu butuh lebih lama untuk melewati katup antara lambung dan kerongkongan sehingga dan memicu GERD kambuh kembali ya. Contohnya makanan hewan itu seperti daging kambing, daging merah ya, daging kambing, daging sapi gitu, yang kemudian lemak ya, yang sulit, kemudian coklat, pokoknya pantang-pantangan yang pantang-pantangan lambung ya. Kenapa seperti itu? Karena makanan-makanan tersebut yang sebenarnya sulit untuk dicerna lambung ya, itu sulit untuk dicerna lambung. Jadi dia butuh waktu, butuh proses untuk menyerap itu ataupun mencerna itu ya. Nah pada saat untuk mencerna itu kan pasti akan terjadi asam lambung akan meningkat lebih banyak. Kenapa meningkat lebih banyak? Jadi karena fungsinya untuk membantu menghancurkan makanan tersebut yang sulit dicerna tersebut, untuk menghancurkan itu lebih cepat gitu. Jadi tubuh itu merespon bahwasanya lambung itu meminta bantuan bahwasanya keluarkan asam lambung lagi untuk membantu proses
mencerna ya, menghancurkan makanan yang sulit dicerna tersebut. Nah, karena terlalu kan produksi yang berlebih jadi banyak ya kan, jadi ya terjadilah GERD kembali kambuh ya. Kemudian yang keempat adalah stres. Stres berlebihan. Kalau ini ya sudah pastilah, pasti ini biangnya nih. Kalau stres ini stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan itu ya macam-macam ya. Stres yang berlebihan itu terutama orang penderita NCT, psikosomatik, NCT itu gangguan kecemasan yang berlebihan, semua berlebihan. Kalau marah dia berlebihan, kalau takutnya yang dia berlebihan, kemudian kalau dia nangis ya berlebihan, kalau dia merasa merasa kecil hati dia berlebihan, dia merasa minder berlebihan, kemudian dia merasa khawatir dia berlebihan, gelisah, was-was dan lain berlebihan, dan itu semua adalah golongan kategori termasuk golongan stres. Nah, NCT ini adalah dia tidak bisa mengontrol daya emosinya. Nah, emosinya itu kan macam-macam. Dia kalau dia happy ya happy banget gitu kan, berlebihan dia over, lebihnya dia nggak bisa mengontrol. Kalau lagi senang banget dia tuh. Nah, kalau sudah senang banget dia pasti akan kambuh itu GERD-nya. Karena dia nggak bisa mengontrol emosinya, ya itu NCT. Dia tidak bisa mengontrol daya emosinya. Emosinya itu kalau misalnya happy banget, kalau marah banget, kalau sedih banget gitu kan, kalau frustasi banget gitu, khawatir banget. Dia tidak bisa mengontrol daya emosinya itu. Takut kali gitu, takutnya berlebihan banget gitu. Ya itu NCT. Nah, kalau psikosomatik itu adalah dia lebih ke traumatik ya. Apa yang dimaksud dengan psikosomatik? Psikosomatik itu adalah gangguan ataupun pengalaman yang paling tidak mengenakan dalam seumur hidupnya yang terjadi pada dirinya, yang menimpanya. Ya, yang menimpa dirinya sendiri. Jadi pengalaman yang paling tidak mengenakan yang terjadi di seumur hidup ya pada dirinya sendiri. Nah, kalau penderita NCT, GERD NCT psikosomatik ini kan kebanyakan kalau sudah mengalami panic attack ya kan, sudah mengalami panic attack 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu akan masuk ke fase itu kan perasaannya itu paling mengerikan, serasa kayak mau mati lah, kayak mau pingsan lah, kayak mau dicabut nyawanya, kayak mau gitu kan. Nah, itu akan mengalami traumatik pada dirinya. Nah, dia pada awalnya dia kemarin terjadi panic attack pada saat di tengah jalan, ya kan. Nah, pada keesokan harinya dia nggak berani pergi ke jalan tersebut, atau dia pergi sendiri ataupun di mana yang kejadian yang dia mengalami panic attack, dia akan mengalami trauma. Dia nggak akan berani lagi untuk melalui itu lagi, nggak akan berani. Nah, itu psikosomatik, ya. Jadi stres yang berlebihan ini yang akan membuat sebenarnya pangkalnya ataupun akarnya yang membuat GERD ini nggak kunjung sembuh. Karena dengan stres ini, bahwasanya stres ini ini yang menyebabkan melemahnya katup lambung ya, atau jaringan esopagusnya itu melemah, jadi dia menganga. Nah, jadi asam lambung itu mau berlebih nggak berlebih ya tetap aja hawa panasnya itu akan naik ke atas karena dia menganga ya. Nah, jadi stres berlebihan ini, mengalami stres atau rasa cemas dapat menyebabkan produksi asam lambung meningkat karena stres berdampak pada beberapa aspek sistem pencernaan, salah satunya yaitu GERD. Ya. Kenapa terjadi GERD? Kan komplit tuh, pada saat kita cemas, khawatir, panik, asam lambung berlebih nih, ya kan? Asam lambung terus dipompa terus, pompa, ya kan? Kemudian pada saat kita stres, katup lambung melemah, ya. Katup esofagus itu melemah, menganga dia, terbuka dia klepnya. Jadi kan komplit tuh kan? Udahlah, pada kita saat cemas berlebihan produksi asam lambung memompa terus kan, produksi terus, mengeluarkan asam lambung terus kan,
kemudian katup esofagus, klepnya akan menganga, melemah gitu kan. Nah kan klop itu kan pas dia, asam lambung berlebih, klep, katup lambung melemah, terbuka gitu, jadi akan terjadi GERD. Nah yang permasalahannya itu sebenarnya stres. Nah jadi dalangnya itu adalah benerin dulu pikiran kita hindari dulu stres dulu. Nah kita hindari dulu stres, maka lambung itu akan baik-baik aja loh. Itu kuncinya. Makanya saya berulang kali sampaikan kepada sahabat-sahabat lain gitu. Lambung itu adalah sebagian korban dari tingkat pikiran kita yang terlalu over, terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan, kita terlalu overthinking. Nah, jadi semakin kita lambung sudah diobatin nih, sudah baik nih, sudah makan obat, sudah baik nih, sudah. Tetapi kalau pikiran kita masih overthinking, masih berpikiran negatif gitu, dia akan mengalami produksi asam lambung terus menerus. Jadi makanya dibilang orang itu kayak lingkaran setan gitu, gak ada habis-habisnya, muter aja situ. Lambung dibenerin tapi pikirannya enggak gitu, sama juga bohong, ya kan? Gak akan ada kunjung kesembuhannya, karena yang menyebabkan asam lambung itu 100%, hampir 100% ya, itu adalah pikiran, stres. Ya. Penyebabnya itu bukan hanya dari telat makan, dari apa ya. Kalau dari telat makan ya kita bukan apa ya gitu ya. Kita berpuasa itu udah telat makannya itu udah over kali itu telat makannya. Kita siang telat makan, sore telat makan gitu kan. Puasa itu makannya subuh sekali aja, tapi gini, coba dipikir dulu logikanya. Itu nggak ada masuk sama sekali dari jam 5 subuh sampai ke maghrib. Itu kita nggak ada makan apa-apa, kita baik-baik aja kan. Karena kenapa? Pada saat puasa kita memang benar-benar dipikirkan kita niat puasa. Dan orang puasa itu nggak ada yang mati loh, ya nggak ada yang mati sebenarnya. Tergantung kalau kita yakin itu bahwasanya kita beramal soleh, bahwasanya untuk berpuasa. Karena kan kita yakin tuh, udah niat dan yakin, dan pikiran kita memang benar-benar ya udah puasa. Udah memang benar, udah dijadwalkan pikiran kita puasa, ya maka tubuh kita akan merespon itu semua. Nah yang terjadi itu ya bukan hanya dari sekedar telat makan. Nah, kalau sudah telat makan karena lambungnya sudah bermasalah, karena udah terjadi itu aja terus, jadi lambungnya akan mengalami luka. Ya akan terjadi luka, iritasi, peradangan, infeksi dan lain sebagainya, karena asam lambung terjadi GERD terus. Tiap hari GERD. Kenapa terjadi GERD? Ya karena pikirannya parno terus, stres terus. Ya. Jadi sebenarnya dalangnya itu pikiran, stres yang melingkupi semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat lain yang merasa nyaman, merasa yakin, kalau orang sakit seperti ini kan kebanyakan krisis keyakinan. Saya bilang itu adalah krisis keyakinan. Dia akan minder, nggak yakin sama dirinya sendiri, nggak percaya diri, minder lah istilahnya. Orangnya banyak diamnya, kemudian akan menarik diri dari pergaulan gitu. Karena kenapa? Nggak yakin sama dirinya sendiri. Dan dia bisa melalui ini, itu sebenarnya dia akan baik-baik aja. Tapi karena tingkat kepercayaan dirinya tidak ada, maka dia nggak yakin bisa sembuh, ataupun bisa dia, aku nggak apa-apa, aku nggak akan kumat kalau jalan keluar sana gitu. Yang terjadi seperti itu. Nah, jadi solusi saya kalau misalnya seperti itu, dilatih. Bagaimana caranya supaya aku bisa percaya diri lagi, memiliki keyakinan lagi yang kuat, meyakini diriku sendiri bahwa aku mampu gitu. Bagaimana aku caranya supaya aku nggak minderan gitu. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Mengatasi bagaimana aku bisa harus yakin bagaimana caranya aku bisa bersemangat gitu. Nah, itu diisi kembali, itu dipelajari kembali. Ya, karena selama ini sudah habis, sudah hilang. Dari mentalnya itu sudah drop.
Diakibatkan apa? Ya karena menakut-nakuti diri sendiri. Sudah terbiasa dengan menakuti dirinya sendiri. Takut dengan dirinya sendiri gitu kan. Takut nanti takut kumat, nanti takut kambuh, nanti takut mati. Sudah jadi pikiran itu sudah melatih ya, dan melemahkan mental sendiri dan fisik ya. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu pikiran itu sudah melatih fisik dan mental kita itu untuk lemah. Mental itu kan kalau merasa takut dan berlebihan itu kan mental itu kan bertaruh mental itu berlawanan dengan rasa takut tersebut. Nah yang terjadi itu, jadi lama kelamaan mental itu akan menipis. Nah mental itu sudah menipis, maka semangat pun akan drop. Kalau semangat sudah drop, udah mau tenaga pun bahkan nggak ada tenaga bakalan, karena udah nggak ada semangat. Semangat itu adalah sumber tenaga. Kalau kita bersemangat, pasti ada energi di dalam badan kita. Kita ada tenaga. Kita mau ngangkat barang, mau ngangkat ini, kita ada tenaga. Karena kita semangat. Nah, kalau misalnya semangat udah nggak ada, ya udah. Mau ngangkat, mau jalan 5 langkah, 10 langkah, ya udah ngos-ngosan. Karena udah nggak ada energi lagi kan, habis. Nah, itu yang terjadi. Maka berulang kali di video-video saya sebelumnya, saya bilang benari pikiran, sejalan. Mau nggak mau harus sejalan, karena lambung sudah kadung bermasalah akibat pikiran kita. Jadi dia harus dibenerin juga gitu. Tetapi harus sejalan. Pikiran dibenerin, lambung dibenerin. Nggak bisa lambung dibenerin tapi pikiran tidak. Sama juga bohong. Karena lambung itu bisa mempengaruhi pikiran, pikiran pun bisa juga mempengaruhi lambung. Saling berkaitan. Ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat ya. Semoga sahabat-sahabat lain bisa lebih paham dan lebih mengerti apa yang saya maksud, apa yang saya jelaskan. Dan di next videonya nanti kita akan bahas lagi tentang permasalahan sekitar gap NCT dan psikosomatik ini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.